وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dileut tainya barokah tai zikir pertama dileut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ali ma sahbi wa tuba'i ila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin nabiyuna Mustafa min akramil bashari nabiyuna Mustafa min akramil bashari nabiyuna Mustafa min ajbali suwari ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan barokah pembacaan salawat tersebut yang telah kita baca, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, segala maksud-maksud kita, tujuan-tujuan, niat-niat yang ada di dalam hati kita, hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dengan barokah salawat tersebut yang telah kita baca dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama nanti kelak di hari
kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah waktu berlalu begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya, yang paling mencemaskan waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-9 di bulan Jumadil Akhir atau disingkat Jumhir, Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah. Secara zahir umur kita bertambah, namun hakikatnya umur kita berkurang. Setiap hembusan napas yang keluar dari diri kita, maka saat itu pula umur kita berkurang terus. Akhirnya kita akan sampailah pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, ajal kematian akan datang merebut nyawa kita, dan lalu kemudian kita sama akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan hikmah ilmiah Mau'izatul Hasanah Tausiah Islamiyah dalam zikir khotaman malam ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai amal yang paling afdol. Apakah amal yang paling afdol itu? Sebenarnya amal yang paling afdol banyak. Namun kalau menurut keterangan dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwa amal yang paling afdol menurut keterangan dalam hadis tersebut itu ada dua macam. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua berjihad di jalan Allah. Untuk lebih lengkapnya mari kita baca dulu hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qul ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Dzar ini sahabat Nabi. Yang disebut sahabat adalah orang yang beriman, yang hidup satu zaman, satu masa, satu kurun dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka ikut berjuang bersama Rasulullah dalam mensiarkan, dalam menegakkan, dalam mempertahankan agama Islam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, pulang. Dengerin ya, yang ngomong. Ia berkata, kata Abu Dzar, aku pernah bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah yaitu, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling dicintai, disukai oleh Allah, yang apabila kita melakukannya Allah akan memberikan pahala besar kepada kita? Amal apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Abu Dzar kepada Rasulullah. Saat itu pula Rasulullah menjawab, beliau bersabda, yang pertama, amal yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, kata beliau dalam hadis ini, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wal jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah untuk mensiarkan ajaran Islam sekaligus mempertahankan ajaran Islam untuk membela agama Allah. Baik, yang dua perkara tersebut kita bahas satu persatu. Yang pertama, amal yang paling afdal kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah al-imanu billah,
beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah kalau diartikan secara bahasa artinya kita percaya kepada Allah. Namun pengertian beriman kepada Allah menurut keterangan di dalam kitab Al-Aqaidud Diniyah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Saqaf bin Husain As-Saqaf Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fid dharain. Menurut keterangan dalam kitab Al-Aqaidud Diniyah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Saqaf bin Husain As-Saqaf yang bermadzhab Imam Syafi'i yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah Imam Al-Maturidi Al-Asy'ari, diterangkan wa maknal imani billah wa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqas samawati wal arda wa jami'al alam mawjudun wahidun la syarikalah muttasifun bis sifatil wajibati wal jaizati wa munajjahun an sifatil mustahilati wa kulli naqas. Nah, ini pengertian beriman kepada Allah yang diterangkan di dalam kitab Al-Aqaidud Diniyah. Baik, kita artikan. Makna imani billahi, maknanya, pengertiannya, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, maknanya adalah anak takidah. Hendaknya kita semuanya sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, kita wajib di dalam hati kita mengiktikadkan, meyakini, membenarkan anna Allah subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqas samawati wal arda, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Hal ini wajib kita yakini dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya. Wajib hati kita membenarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi serta seluruh isinya, baik yang ada di langit dan ataupun yang ada di bumi, dan ataupun seluruh isinya yang ada di antara keduanya. Yakinkan dalam hati, karena kita tahu bahwa tiada seorang pun manusia di alam dunia ini, cerdas apapun otaknya, secerdas apapun inteligensinya, IQ-nya, tiada seorang pun manusia yang hidup di alam dunia ini yang mampu menciptakan 7 lapis langit dan bumi, yang mampu menciptakan seluruh makhluk. Hanya Allah yang mampu. Ini makna beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajami al-alam. Hati kita harus diitikadkan, meyakinkan, membenarkan di dalam hati kita bahwa Allah adalah Zat yang telah menciptakan seluruh alam, baik alam arwah, alam. Kalau dalam ilmu thariqah kita mengenal berapa alam? Pertama alam ruh. Alam jismani ya, alam kursi, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Pokoknya intinya seluruh alam itu diciptakan oleh Allah, baik alam arwah, alam rohim, alam barjah, alam dunia, alam mahsyar, alam akhirat, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Seluruh alam diciptakan oleh Allah. Yakinkan dalam hati bahwa Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam. Selain Allah tidak ada yang mampu menciptakan seluruh alam. Yang ketiga, maujudun. Allah itu maujud. Allah itu ada. Kita wajib sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah
Wajib di dalam hati kita meyakini, membenarkan hati kita bahwa Allah itu ada. Yakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Dan adanya Allah bisa dibuktikan secara disiplin ilmu, secara ilmiah, secara logika. Yuk kita buktikan kalau Allah itu ada. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah, diantaranya adalah la maujudah illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada hanyalah Allah. Hakikatnya selain Allah nggak ada. Termasuk kita ini hakikatnya nggak ada. Adanya kita itu karena diadakan oleh Allah yang maha ada. Dan adanya yang maha ada tidak didahului oleh sesuatu yang ada. Berarti tidak ada yang ada kecuali yang ada, yaitu Allah. Nah, yuk kita buktikan. Pertanyaannya, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah maha kuasa, maha berkehendak. Apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah mau, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yakinkan itu. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di sorga. Kemudian menurut keterangan dalam Al-Quran, oleh karena Nabi Adam melanggar larangan Allah, yaitu mendekati, memetik dan memakan buah hudi, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari dalam sorga bersama Siti Hawa, pindah ke alam dunia. Nah, seandainya Allah tidak ada, kita nggak ada. Tapi jangan dibalik, jangan salah pemahaman. Oh berarti kalau gitu, kalau nggak ada kita berarti Allah nggak ada. Itu nggak mungkin, itu impossible. Karena adanya Allah itu maha dahulu dan tidak ada yang mendahului terhadap adanya Allah. Asalnya semuanya nggak ada. Yang ada, yang wujud hanya Allah. Selain Allah tidak ada sebenarnya. Nah, para jamaah, yakinkan dalam hati, itu makna kita beriman kepada Allah. Selanjutnya, wahidun la syarikalah. Allah itu zat yang maha esa. Wahidun, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha ahad, yang maha esa, yang maha tunggal. Tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal afalnya. Allahus samad, Allah yang dituju, Allah tempat bergantung kepadanya. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Mati dan hidupnya dan segala sesuatunya, semuanya makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Wahidun, Allah Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah makanya kalau ada orang umpamanya mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan, orang seperti ini kata Allah orang kafir, orang ingkar. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 72, apa kata Allah? Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Coba, siapa yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu Tuhan? Siapa? Orang-orang Nasrani. Berarti mereka kafir kata Allah. Tempat kembali mereka neraka. Bukan kata saya, kata Allah dalam Al-Quran surat 98, surat Al-Bayyinah juz 30 ayat yang ke-6, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ula fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul
Syarrul bariyah. Kalau Khairul itu sebaik-baiknya makhluk, masa orang kafir sebut sebaik-baiknya makhluk. Astagfirullah. Wah, murtad itu. Parah. Belit. Lain Pak Belit emang jangan apal pisan. Kamu sama pisan mau panggil sih. Surah 98 Al-Maidah ayat 36. Allah menegaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, baik dan orang-orang yang musyrik dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka semuanya oleh Allah di akhirat akan ditempatkan di neraka jahanam. Mereka dibakar di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Mereka akan dijadikan BBM, bahan bakar api neraka untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Nah, demikian pula orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga yang kita kenal dengan ajaran Trinitas. Itu pun mereka orang-orang kafir yang meyakini di dalam hatinya atau mengatakan dengan lisannya bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Kata Allah dalam Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 6 ayat 73, Allah telah menegaskan walaqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kata Allah dalam ayat ini, dan sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa bahwa Isa Al-Masih adalah salah satu dari yang tiga, bahwa sesungguhnya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Mereka telah kafir yang mengatakan demikian. Dan jikalau mereka tidak menghentikan perkataannya, tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, maka niscaya orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab, siksa yang alimun, siksa yang sangat pedih. Nah, para jamaah. Jadi yakinkan dalam hati, makna daripada iman beriman kepada Allah adalah yakinkan dalam hati. Yang pertama, Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Yang kedua, yakinkan dalam hati bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam. Yang ketiga, yakinkan dalam hati bahwa Allah itu adalah Maha Esa, Maha Tunggal, Tunggal Jati sifatnya dan perbuatannya. Yang keempat, yakinkan dalam hati bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Yang kelima, yakinkan dalam hati muttasifun bisifatil wajibati wal jaizati. Yakinkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, adalah zat yang memiliki sifat-sifat wajib dan sifat-sifat jaiz. Yang terakhir, wa munajjahun an sifatil mustahilati wa kulli naqas. Yang terakhir, yakinkan dalam hati bahwa Allah Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan. Allah Maha Suci dari sifat ketidakberdayaan. Allah Maha Suci dari sifat kelemahan, seperti apa yang dikatakan oleh si Ferdinand Hutaihaha, mengatakan Allah melemah. Itu kan tolol namanya, goblok itu. Ya kalau dia mengatakan itu pantas dia orang kafir. Nah kalau ada orang Islam mengatakan Allah lemah, murtad saat itu pula. Munajjahun an sifatil mustahilati wa kulli naqas. Allah itu Maha Suci, Maha bersih dari sifat-sifat mustahil, dari sifat-sifat yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah, dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat kelemahan, dari sifat-sifat ketidakberdayaan, dari sifat-sifat ketidakmampuan, dari sifat-sifat ketidaksanggupan. Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Yakinkan dalam hati, tidak boleh kita mengatakan beriman kepada Allah tapi dalam hati kita ada semacam keretak atau ada semacam perkataan dalam hati kita bahwa Allah tidak sempurna. Itu bisa murtad.
Nah, inilah makna iman kepada Allah. Jadi amal yang paling afdol, amal yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya dan paling dicintai disukai Allah, kata Nabi, yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Pertanyaannya, tolong dijawab. Siapapun boleh menjawab, walaupun gak ada hadiahnya. Kenapa beriman kepada Allah dalam hadis ini oleh Nabi dikatakan sebagai amal yang paling afdol? Kira-kira apa jawabannya? Ya udah, saya akhiri jawabannya ya. Karena iman ini pondasi. Segala amal kebaikan, segala amal soleh, segala amal ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah-ibadah yang hukumnya wajib maupun ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, itu semuanya akan bernilai di hadapan Allah kalau semuanya itu dikerjakan atas dasar beriman kepada Allah. Kalau tidak didasari keimanan, sebanyak apapun kita melakukan kebaikan, sebanyak apapun kita melakukan amal soleh, sehebat apapun, serajin apapun, segetol apapun, sebanyak apapun kita beribadah kepada Allah, tapi kalau semuanya itu tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, tidak ada nilainya. Bagaikan sebongkah batu besar yang dimakan musim kemarau berkepanjangan, maka akhirnya sebongkah batu besar tersebut tertutup dengan debu yang sangat tebal. Tiba-tiba turun hujan dengan sangat amat deras, maka seketika debu yang tebal menutup batu tersebut hilang seketika. Itulah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Itu tidak ada nilainya di hadapan Allah karena mereka tidak beriman kepada Allah. Makanya kita harus bersyukur mendapatkan hidayah jadi orang beriman. Padahal kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, tapi alhamdulillah dapat hidayah. Kita beriman kepada Allah, kita memegang agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita. Makanya kata beliau, tuba liman lam yaroni wa aman nabi, sungguh beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang hidup di akhir zaman, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi mereka beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, dan menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh beliau. Itulah orang-orang beriman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, itu kalau didasari dengan keimanan itu ada nilainya dan akan dihargai oleh Allah dengan pahala. Itu janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi wa khairu wa a'zamu ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan lebih besar. Maka mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu akan dihargai oleh Allah, akan bernilai di hadapan Allah, akan diberikan balasan pahalanya oleh Allah kepada kita, asalkan kebaikan itu kita lakukan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa iman kepada Allah termasuk amal yang paling afdal. Yang kedua, jihad. Jihad nggak dibahas karena kalau saya bahas jihad ini saya butuh waktu 1 jam kelamaan. Baik para jamaah, sudah jam 11 pas. Jadi yang kedua, amal yang paling afdal adalah jihad, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah. Cuma ini kesimpulannya nih. Tadi kan amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah. Nah, ada pertanyaannya. Iman yang paling afdal apa? Pertama, kan kalimatnya begini, amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah. Pertanyaan kedua, iman yang paling afdal itu apa? Iman yang paling afdal kata Nabi, afdalul iman anta'lama annallaha ma'aka. Iman yang paling afdal, iman yang paling istimewa, iman yang paling utama yaitu anta'lama, engkau mengetahui. An naktakidah,
Maksudnya engkau mengiktikadkan di dalam hatimu, engkau meyakinkan di dalam hatimu annallaha, bahwasanya Allah, maka itu selalu besertamu. Yakinkan dalam hati bahwa Allah selalu melihat kita. Kapan saja, di mana saja, kemana saja, apapun yang kita lakukan baik atau buruk, yakinkan dalam hati itu semuanya dilihat oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah. Nah, itu nilai iman yang paling afdal. Sedangkan amal yang paling afdal yang kedua adalah jihad. Nah, jihad juga ada yang paling afdal. Jihad apakah yang paling afdal? Ada. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Hakim. Beliau bersabda, afdal jihad kalimatul hakim inda sultanin jahir. Jihad yang paling afdal, jihad yang paling utama, jihad yang paling istimewa, jihad yang paling besar pahalanya, yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimatul hakim inda sultanin jahir. Menyampaikan yang hak di hadapan para penguasa yang zalim. Menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil di hadapan para penguasa yang zalim. Walaupun resikonya berat, akan diancam dengan berbagai macam ancaman. Tapi kalau kita punya keberanian untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, nah, kita sampaikan di hadapan para penguasa yang zalim. Itulah jihad yang paling afdal. Setiap kita diperintahkan oleh Nabi untuk menyampaikan yang hak, untuk menyampaikan, untuk menegakkan yang hak, untuk menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Bukan kewajiban para ulama saja, bukan kewajiban para kiai saja, bukan kewajiban para ajingan saja, bukan kewajiban para asatid saja, tapi setiap pribadi-pribadi muslim diperintahkan oleh Nabi, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak adalah hak walaupun pahit. Itu kewajiban kita semuanya. Itulah jihad yang paling afdal. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan oleh Allah benar-benar menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dengan ilmu ini dapat menyelamatkan kita, membahagiakan kita baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini, manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, mudah-mudahan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, dan amal soleh yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Demikian adalah Allah banyak umatnya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an ma hidayah. Rabbana zidna ma'lam barakah fina li ta'atika. Rabbana asbah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana wajiran min amrina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna halawatal iman. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki berupa manisnya iman. Allahumma arzuqna halawatal iman. Allahumma arzuqna halawatal iman. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa manisnya iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Mana Pin? Apanya? Udah makan. Masih